Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama Bambang. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Hari ini gue akan bahas Porter's Generic Strategies. Porter's Generic Strategies ini udah jadi topik wajib yang perlu dipahamin sama mahasiswa manajemen, orang-orang yang punya usaha, atau yang lagi mau bikin usaha, konsultan bisnis, dan mereka yang terlibat dalam corporate strategy. Selain generic strategies, Porter juga punya legacy mahakarya yang sampai sekarang masih dipakai di dunia persilatan manajemen strategik, yaitu Porter's Five Forces dan Porter's Value Chain Analysis. Dua topik ini gue bahas di video terpisah ya. Nah, supaya nggak ketinggalan, mendingan kalian subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya guys. So, let's go! Oke, karena judulnya kita mau bahas Porter Generic Strategies, maka kayaknya kurang afdol kalau kita nggak tahu siapa itu Porter. Nah, ini dia jagoan kita. Michael Porter ini seorang profesor di Harvard Business School. Doski lahir 23 Mei 1947. Jadi umurnya udah mendekati 80 tahun pada saat video ini dibuat. Oke, kita lanjutin bahas generic strategies-nya. Pertanyaannya, apaan sih Porter's Generic Strategies itu? Sepenting apa buat bisnis kita? Jadi gini, Porter's Generic Strategies adalah 3 strategi dasar yang bisa lo pilih biar bisnis lo bisa survive, bersaing, dan punya kans menang di pasar. Opsi 3 strategi yang bisa lo pilih adalah cost leadership, differentiation, dan focus strategy. Strategi ini levelnya adalah korporasi ya cuy, bukan di level produk. Porter's Generic Strategies itu seperti gaya bermainnya perusahaan. Gua analogin ke sepak bola ya biar gampang paham. Buat yang gak suka sepak bola, gua minta maaf dulu ya. FC Barcelona terkenal dengan gaya bermain tiki-taka. Tim dari Italia terkenal dengan strategi defensif catenaccio. Tim dari Inggris banyak yang menerapkan direct football atau kick and rush. Jurgen Klopp menerapkan gegenpressing di Dortmund dan Liverpool. Pelatih seperti Pep Guardiola dan Mikel Arteta menerapkan possession football. Tiap tim punya gaya bermain dan strategi masing-masing yang menjadi DNA mereka. Nah, perusahaan juga begitu. Perusahaan juga harus punya DNA dan jati diri yang menjadi filosofi operasional mereka. Tugas para pimpinan untuk nentuin strategi dasar yang bakal jadi DNA mereka. Apakah mau nerapin cost leadership, differentiation, atau focus strategy? Yuk kita bedah satu demi satu. Simpelnya gini, cost leadership itu gimana caranya kita bisa menekan total biaya alias total cost supaya bisa ngasih harga jual lebih rendah daripada kompetitor, tapi tanpa ngurangin kualitas dan kuantitas. Ingat ya cuy, kita lagi ngomongin cost alias biaya. Di pelajaran ekonomi mikro ada yang namanya fixed cost, variable cost, dan total cost. Hasil penjumlahan fixed cost dan variable cost adalah total cost. Nah, si total cost inilah yang dimaksud dalam cost leadership. Kita pakai contoh kasus biar lo gampang ngerti. Misal ada 2 perusahaan garment. Sebut aja namanya Guava Garment dan Banana Garment. Mereka bikin produk yang serupa. Total cost milik Guava Garment per unit adalah 85.000. Untuk produk yang sama, total cost per unit dari Banana Garment adalah 70.000. Maka si Banana Garment punya cost yang jauh lebih baik daripada si Guava Garment. Kalau mereka berdua ngejual di angka 90.000 per unit, maka Banana Garment cuan 20.000 dan si Guava Garment cuma cuan 5.000. Kalau menjelang hari raya mereka mau ngasih diskon, maka si Banana Garment bisa ngasih diskon lebih gede daripada Guava Garment. Kalau Banana Garment ngasih harga 80.000, udah pasti Guava Garment nggak bakal bisa ngikutin. Kalau nekat ngikutin, si Guava Garment bukannya cuan malah boncos. Kebayang ya cuy. Catat ya, murah bukan karena kualitas murahan, tapi karena efisien dalam cost. Lo tetap untung walau harga jual lo murah. Harga murah ini ngefek banget buat konsumen yang rasional dan sangat price sensitive. Bang, spill gimana caranya untuk tekan biaya? Banyak anjir. Lo bisa produksi dalam jumlah besar,
Biasanya makin banyak jumlah produksi, makin murah harga per unitnya. Atau lo bisa pakai teknologi yang lebih efisien. Beberapa produsen ngeganti buruh mereka dengan robot. Robot bisa kerja 24 jam dan kagak bakal demo minta naik upah. Atau lo bisa juga pilih supplier bahan baku yang nawarin harga lebih murah untuk material yang sama. Atau lo bisa relokasi tempat usaha ke daerah yang lebih murah UMR-nya, lebih aman, dan nggak ada biaya premannya. Atau lo bisa ngeganti fixed cost jadi variable cost. Outsourcing adalah salah satu cara ngerubah fixed cost jadi variable cost. Atau kalau biasanya lo beli laptop untuk tiap karyawan, lo bisa pakai sistem bring your own device. Atau kalau biasanya lo beli license software yang mahal dan belum tentu semua fiturnya kepake, lo bisa pilih pakai aplikasi dengan sistem software as a service. Lo bayar apa yang lo pakai aja. Intinya, jurus untuk efisiensi cost itu banyak banget. Tinggal kitanya mau jalanin apa enggak. Kesimpulannya, perusahaan yang bisa lebih efisien nekan biaya punya kans lebih besar untuk jadi jawara. Dengan cost leadership, perusahaan bisa nawarin harga jual yang lebih murah daripada pesaing. Dengan cost leadership, perusahaan bisa cuan lebih gede dibandingin pesaing. Differentiation artinya produk lo beda dan punya nilai tambah yang bikin orang rela bayar lebih. Persepsi mereka terhadap produk lo melebihi ekspektasi mereka. Ada value lebih yang bikin produk lo beda dari kompetitor, dan mereka appreciate value tersebut sehingga rela ngerogoh kantong lebih dalam. Intinya, bukan soal harga murah, tapi soal unik, keren, dan bikin pelanggan jatuh cinta. Tujuannya adalah bikin produk yang nggak bisa dibandingin apple to apple sama kompetitor, jadi top of mind di benak konsumen, dan bikin faktor harga jadi nggak relevan. Caranya gimana supaya produk kita beda? Ini juga banyak caranya cuy, gue sebutin beberapa ya. Lo bisa bikin desain produk dan kemasan yang wow banget, kayak IKEA. Atau lo bikin produk lo punya image kualitas premium, kayak Jaguar. Atau lo bikin branding yang kuat, kayak Starbucks. Atau lo bisa bikin fitur inovatif, kayak GoPro. Atau lo bisa manfaatin celah yang nggak banyak dilihat orang lain, kayak Wardah dengan skincare bersertifikat halalnya. Bisa macem-macem caranya. Yang pasti, kalau lo pengen ambil differentiation strategy, lo mesti nyiapin banyak hal. Lo butuh intuisi tajam, lo butuh kreativitas, lo butuh nyali level dewa, lo butuh tim yang solid. Udah pasti juga lo butuh kapital yang nggak sedikit. Branding lo harus kuat, positioning lo harus clear. Lo juga kudu sabar, karena untuk ngasih tahu value perusahaan lo ke konsumen itu butuh waktu and kagak mungkin kelar dalam semalam. Ingat ya, ini bukan proyek Roro Jonggrang cuy. Proses R&D, product design, packaging, branding, advertising, dan sebagainya butuh perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat. Pricing strategi lo juga nggak boleh ngasal. By the way, channel kita Buka Cakrawala ini udah pernah bikin video tentang pricing strategi lo. Ntar lo sempetin tonton ya cuy. Oke, kita lanjut ke fokus strategi. Fokus strategi adalah strategi di mana si produsen milih untuk fokus total, ngasih layanan terbaik di segmen pasar yang kecil dan spesifik. Bisa lewat harga super terjangkau, disebut sebagai focus cost, atau diferensiasi produk yang unik and relevan, disebut sebagai focus differentiation. Wait, apa bedanya focus cost dengan cost leadership yang tadi? Dan apa bedanya focus differentiation sama differentiation strategy? Nice, very good observation. Mereka emang mirip. Focus cost dan cost leadership basisnya sama-sama di efisiensi biaya. Focus differentiation dan differentiation sama-sama ngomongin produk yang punya value unik supaya nggak terjebak di perang harga murah. Magic keywordnya untuk focus strategy adalah segmen pasar yang kecil dan spesifik. Cost leadership dan differentiation ngomongin target market yang luas dan skala besar. Focus cost dan focus differentiation ngomongin target market dengan segmen yang lebih kecil tapi jelas. Bayangin aja kayak ngebandingin antara samudra versus akuarium. Ciri-ciri fokus strategi antara lain. Segmen pasarnya kecil tapi jelas, istilahnya niche market. Pelanggannya punya kebutuhan atau preferensi khusus. Si produsen bisa jadi spesialis atau pakar di bidang itu. Si produsen nggak terlalu mikirin segmen yang lebih luas. Doski udah cukup happy jadi raja di niche market itu. Banyak perusahaan besar yang ngambil fokus strategi. Mereka lebih milih medan perang yang sempit tapi bisa mereka kuasai. Dan menurut gue, fokus strategi ini juga bagus banget untuk pelaku UMKM dengan sumber daya yang agak mepet tapi pengen bisa survive bersaing.
Rumusnya gampang, temuin niche market lo, terus lo gaspol, do your very best untuk ngelayanin niche market lo di situ. Bangun positioning lo sampai brand image lo nempel kuat di area yang lo pilih. Beberapa brand yang mungkin lo kenal dan pakai fokus strategi antara lain. 1. Eiger. Mereka fokus bikin perlengkapan outdoor untuk orang yang mau hiking, traveling, dan adventure. Ini contoh untuk fokus differentiation. 2. Sabana Fried Chicken. Daripada berantem sama McD dan KFC, mereka fokus ke segmen pasar menengah ke bawah. Paha bawah dan sayap cuma 8.000. Dada dan paha atas cuma 10.000. Ini contoh untuk fokus cost. Eiger dan Sabana sama-sama ngambil segmen yang sempit, tapi mereka fokus ngegarap segmen tersebut. Nah, kata Michael Porter, perusahaan nggak boleh setengah-setengah milih strategi. Kalau perusahaan nggak jelas mau ambil jurusan cost leadership atau differentiation atau fokus strategi, perusahaan itu bisa jatuh ke jebakan stuck in the middle. Apaan tuh bang? Stuck in the middle itu kayak posisi ngegantung nggak jelas arah tujuan. Kayak nggak punya visi yang jelas. Akhirnya cuman ikutan hype atau ke bawah arus. Nggak bisa ngasih harga murah karena mereka gagal dalam efisiensi biaya alias cost leadership. Mau keluar dari perang harga dan ngasih harga di atas pesaing juga nggak mungkin karena mereka nggak punya diferensiasi atau value unik yang bisa diandelin. Jadinya serba nanggung. Perusahaan yang udah kejebak di situ bakalan butuh effort luar biasa untuk berubah dan biasanya juga butuh biaya yang mahal. Kalian jangan kayak gitu ya guys. Salah satu yang perlu diperhatiin kalau lo pilih strategi adalah konsistensi. Lo harus konsisten dengan apa yang udah lo pilih. Jangan keseringan diubah-ubah, ntar malah bikin bingung konsumen. Kalau mau berubah dan beradaptasi dengan perubahan zaman, saran gue yang diubah adalah segmentasi pasar yang lo tuju, atau ganti brand positioning. Yang diubah adalah strategi di level produk, bukan di level strategi dasar perusahaan. Kalau lo udah pilih cost leadership, lo kudu konsisten di situ. Kalau lo udah pilih differentiation, stick to it. Kalaupun harus berubah di strategi dasar, jangan terlalu sering. Gua kasih contoh ya. Lo pada tahu produk Apple kan? Pasti tahu dong iPhone, AirPods, Apple Watch, Apple TV Plus, iCloud, dan sebagainya. Ini adalah differentiation strategi Apple semenjak tahun 2000-an. Apple nempatin dirinya sebagai ekosistem gaya hidup premium dan personal technology. Tapi kalian tahu nggak? Dulunya Apple Computer itu ngambil positioning sebagai komputer yang keren untuk desain. Produk andalan mereka di era 80-an 90-an adalah Apple Macintosh. Jadi, perusahaan sekelas Apple Computer pun melakukan perubahan, walaupun tetap pakai differentiation strategy. Contoh yang cost leadership juga ada. Lo tahu brand mobil Chery? Nah, lo tahu nggak ternyata Chery bukan pemain baru di industri otomotif roda 4 di Indonesia. Sekitar tahun 2006, Chery udah pernah masuk ke Indonesia, nawarin mobil murah namanya Chery QQ. Kayak perusahaan Tiongkok lainnya, mereka coba pakai cost leadership strategy. Tapi waktu itu kualitas produk Chery emang kalah jauh banget dibandingin produk Jepang dan Korea. Penjualan mereka waktu itu jelek banget, nggak laku, dan bikin image mobil buatan Cina itu jelek banget. Konsumen Indonesia malu pakai mobil Cina. Alhasil tahun 2013 mereka nyerah. Tahu-tahu di tahun 2022 Chery balik lagi ke Indonesia dan kali ini mereka bikin gebrakan yang ngagetin. Tetap pakai cost leadership strategi sih. Tapi kalau dulu positioningnya adalah mobil murah, sekarang mereka nawarin mobil dengan desain yang keren, teknologi tinggi, dan harga yang bersaing. Saking keren, canggih, dan murahnya produk mereka, beberapa konten kreator otomotif sampai bilang, "Wah, Chery nggak salah ngasih harga nih." Kebayangkan bro and sis? Nah, materi kita udah kelar dan kita udah sampai di ujung video. Sebelum gua pamit, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Silahkan berikan masukan, kritik, dan saran di kolom komentar. Mau request materi tertentu juga boleh kok. Matur nuwun very much udah nonton sampai habis. Gua Bambang, host paling sotoy kesayangan kalian, izin pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.